Kisah nyata kali ini terjadi kepada gadis desa nih sobat, yang dimana gadis desa ini menjadi tumbal dari keserakahan seorang pria untuk memenuhi kebutuhan dari hasrat duniawinya. Hingga akhirnya gadis ini pun bertemu dengan pria yang berniat tidak baik dan mulai suka dengan pria ini. Ini dia kisah gadis kembang desa yang lugu, polos, nan cantik jelita yang dijadikan tumbal oleh pria yang serakah akan harta dunia. Bagaimana cerita kisah ini bermula dan apa yang terjadi pada gadis desa ini? Tonton video ini sampai selesai. Namun sebelum kalian menonton, alangkah baiknya kalian support dulu channel Kisah Viral ya sobat. Dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share supaya kami lebih semangat untuk membuat kisah-kisah viral lainnya. Terima kasih yang sudah support channel Kisah Viral. Saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan dan sukses buat kita semua. Semoga cerita ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua ke depannya agar senantiasa lebih berhati-hati dan selalu waspada terhadap sekitar. Dan inilah kisahnya. Kisah kali ini datang dari daerah Jawa ya, tepatnya pada tahun 1960-an sobat, di mana terdapat seorang gadis kembang desa yang cantik jelita. Gadis ini bernama Asri. Asri ini di desanya terkenal akan keanggunannya di atas panggung. Karena Asri ini sering tampil di atas panggung untuk menghibur orang-orang seperti tari ronggeng. Saking cantiknya si Asri ini, banyak orang yang kepincut dan suka dengannya sobat. Hingga akhirnya Asri sadar bahwa ia memiliki wajah cantik dan bisa ia manfaatkan untuk mendapatkan pria idamannya yang Asri inginkan. Jadi ia sudah mulai pilih-pilih nih sobat dalam urusan mencari pasangan hidup. Dan sebenarnya si Asri ini masih muda ya. Jadi si Asri ini yang itu hanya untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasannya aja gitu ya. Bukan untuk menikah, hanya untuk kesenangannya aja nih sobat. Si Asri ini mulai nakal ternyata. Dan sebetulnya tidak semua penari ronggeng seperti itu ini ya sobat. Tolong digaris bawah ini ya sobat. Tidak semua penari ronggeng itu seperti itu ya. Jadi hanya oknum nakal saja yang seperti itu sobat. Si Asri ini setiap ia manggung, ia mulai menyebarkan pesona kecantikannya dan keseksiannya. Ya, ia sengaja tuh ya menari agak posturnya itu sedikit dibuat-buat nih ya, biar terlihat seperti bagus dan menarik untuk lawan jenis ya sobat. Dan pakaiannya pun rada terbuka ya, dengan dandanan yang membuat wajahnya lebih cantik agar ia dapat pria yang kaya raya, tampan yang sesuai dengan yang Asri idam-idamkan. Untuk apa? Tentu saja untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan si Asri ini. Soalnya kan ya, kalau si Asri ini hanya mengandalkan dari nari ronggeng, itu tidak akan cukup untuk kebutuhan dia. Si muda, punya banyak keinginan, dan tentunya ia jadi termakan akan kesesatan duniawinya sobat. Setelah itu, si Asri ini ternyata sudah mulai sering menerima tamu lah ya saat di belakang panggung. Nah saat itu ada seorang pria nih, yang dimana pria ini salah satu anak juragan tanah, namanya si Somad. Somad ini seorang pemuda yang sedang beristri, tapi dia benar-benar suka nih ya, dan kesengsem banget sama si yang namanya Asri ini sobat. Jadi setiap Asri manggung, dimanapun dan kemanapun si Somad ini pasti ada, dia pasti datang ya, karena si Somad ini sudah jatuh cinta banget lah ya pokoknya sama si Asri ini. Si Somad ini backgroundnya seorang yang terpandang di desanya sobat, kaya raya, tanah di mana-mana ya. Tapi yang namanya manusia, walaupun sudah banyak harta, gak ada rasa puasnya lah ya. Selalu pengen lebih dan pengen selalu keinginan itu lebih dan lebih dan lebih ya. Dikasih harta banyak pengen lebih, dikasih si cantik kurang pengen yang lebih cantik lagi, dikasih apapun pasti selalu ingin lebih ya. Jadi kurang bersyukur nih ya sobat. Jadi cocok lah ya ketemunya sama si Asri ini ya. Suatu hari si Asri ini ada job manggung di salah satu desa sobat, desa tetangga gitu lah ya. Nah si Somad ini udah standby pokoknya saat dia tahu si Asri ini ada job manggung. Mau kondisi apapun ya, si Somad ini pasti akan selalu datang.
Nah, saat itu acara mulai sekitar jam 8 malam. Singkat cerita, tibalah saat dimana si Asri ini tampil. Si Somad langsung tuh naik ke atas panggung untuk menari bareng sama si Asri. Setelah ikut menari, terus mulailah tuh tangan nakal si Somad pegang-pegang tangan dan tubuh si Asri. Setelah si Somad bisik-bisik lah ke si Asri, "Neng, Akang mau ngomong nih katanya, ada perlu apa Kang?" Ucap si Asri ya. Percakapan ini tuh sembari nari ya sobat. Jadi posisinya si Soma sama si Asri ini sedang nari berdua di atas panggung ya. Ntar habis manggung, abang tunggu di belakang panggung ya. Tuh kata si Soma. Setelah selesai manggung, si Asri nyamperin tuh ke si Soma. "Ada apa bang?" Katanya tumben-tumben nih ngajak Asri ketemuan di sini. Biasanya juga habis nari, kan biasanya Akang langsung pulang. Jadi gini Sri, Akang tuh bener-bener suka banget nih sama Asri, cinta banget sama Asri. Asri mau nggak sama Akang? Mau nggak jadi istri Akang? Loh, Akang kan udah nikah. Ah, nggak masalah. Kan di agama aja nggak dilarang punya istri lebih dari satu. Iya kan? Ucap si Somad nih ya, sambil meyakinkan si Asri. Yang penting kan Akang bisa bertanggung jawab. Apalagi ini Akang benar-benar cinta sama Asri. Tapi kan Asri dari orang yang nggak mampu, malu lah kalau misalnya Akang jadi suami Asri. Emang Akang nggak malu nikah sama Asri, nggak punya istri kayak Asri? Ya enggak lah Asri, walaupun kamu nggak kaya, tapi kan kamu cantik. Akang udah cukup sama kecantikan kamu aja. Jadi si Somad ini jatuh cinta sama si Asri itu cuma karena kecantikan dan kesempurnaan tubuhnya si Asri aja nih ya sobat. Setelah si Somad merayu, membujuk terus-terusan si Asri ini, dan pada akhirnya si Asri ini menerimalah permintaan dari si Somad ini untuk jadi istri yang keduanya sobat. Setelah pertemuan itu, si Somad ini janjian lagi sama si Asri nih ya. Jadi hampir setiap malam kalau si Asri nggak ada job manggung, pasti ngajak ketemuan, ngapel pacarnya seperti itu ya sobat. Saat itu Somad ngapel ke rumahnya si Asri nih ya. Pada saat itu orang tua si Asri pun senang dengan kedatangan si Somad. Walaupun tahu si Somad ini sudah beristri, tapi karena memang si Somad ini orang kaya terpandang di kampungnya, jadi nerima-nerima aja lah ya. Apalagi memang kondisi perekonomian keluarga si Asri bisa disebut kurang mampu ya. Jadi saat itu orang tuanya tuh suka nih sama anak dan pengen nikahin anaknya. Orang tuanya langsung setuju ternyata ya, walaupun si Somad ini udah punya istri. Ya nggak masalah mau si Asri ini jadi istri yang kedua, ketiga, apa ya, keempat gitu kan ya, whatever lah ya. Yang penting derajat keluarga mereka bisa keangkat secara ekonomi, menurut mereka itu saja sudah cukup banget ya. Nah, setelah itu si Somad bertemu lagi nih dengan si Asri di rumahnya Asri. Saat sedang berduaan sama si Asri, si Somad tiba-tiba ngajakin si Asri ke suatu tempat. "Neng, mau nggak ikut sama Akang?" "Ikut kemana Kang?" "Ikut yuk sama Akang ke daerah Sragen, ke Bukit Kemukus." "Mau ngapain ke Kemukus Kang?" "Jadi gini Neng, Akang dengar dari teman Akang nih ya, katanya di Kemukus itu ada pesugihan." "Pesugihan apa sih Kang?" "Ya kayak gitu, pesugihan nyari kekayaan gitu. Akang kan udah kaya, emang Akang masih kurang kaya apa sih? Akang udah kaya banget, tanah di mana-mana, sawah di mana-mana Kang." Iya sih. Ya pokoknya Akang tuh pengen jadi orang yang paling kaya lah di desa ini. Nggak ada yang bisa nandingin kekayaan Akang. Nah terus nanti ngapain Kang kita ke sana?" "Ya ritual lah, ritual pesugihan." "Emang ritual kayak gimana sih Kang?" "Ritualnya itu enak, nggak macem-macem nih pokoknya." "Enak gimana Kang?" "Ya cuma gitu doang." "Itu apaan sih Kang?" "Ya gituan, masa kamu nggak ngerti gituan sih?" Nah si Asri ini mulai paham, ngerti sama yang dimaksud si Somad. Si Asri ini mulai tuh mesem-mesem sendiri. "Memang harus sama Asri ya Kang?" "Iyalah, soalnya katanya kalau mau ritual di sana untuk pesugihan, kita nggak boleh sama pasangan kita atau sama istri kita. Jadi mesti sama wanita lain yang memang bukan mahramnya. Emang nanti beneran bisa kaya Kang?" "Ya iyalah sih, orang teman Akang aja udah pada kaya kok, punya mobil, punya segala macam. Itu karena cuma melakukan pesugihan ritual begituan di sana. Tapi beneran kan kalau kita habis ritual kita bisa kaya?" "Iya iya Sri, nanti setelah kita ritual kita jadi kaya. Setelah itu kita langsung menikah. Saat itu juga Akang langsung nikahin Asri, langsung akan lamar," kata si Somad ini ya sobat. Nah tergodalah si Asri dengan bujukan rayuannya si Somad. "Terus mau kapan Kang berangkat ke Kemukusnya?" "Berangkatnya Jumat depan ya Sri, soalnya kalau ritual di Gunung Kemukus itu mesti hari Jumat Pon.
kata si Somad ya. Singkat cerita pada hari Jumat, subuh-subuh sudah langsung dijemput si Asri sama si Somad. Masih gelap gitu kan ya. Langsung berangkat tuh mereka ke Sragen. Perjalanan ke Sragen kurang lebih sekitar setengah hari lah ya. Setelah sampai di lokasi, mereka dari mobil ke tempat masih jauh dan jalan kaki ya. Singkat cerita, setelah si Somad sama Asri ini sampai di lokasinya, mereka langsung berangkat ke lokasi makamnya Pangeran Jaka Samudra. Memang sudah ada kuncen yang bakal membimbing mereka di sana. Pas datang ke makam langsung ditanya sama Pak Kuncennya, ada keperluan apa kalian kemari? Somad awalnya ragu mau bilang langsung mau melakukan ritual pesugihan begituan gitu kan. Karena memang takutnya informasi yang si Somad dapat itu palsu atau nggak benar adanya. Atau memang ada orang khusus yang mengarahkan ke urusan pesugihan gitu kan ya. Awalnya si Somad ada keraguan nih ya. Nah, cuma si Kuncen ini seperti yang sudah tahu niatan si Somad sama si Asri ini mau apain ya. Soalnya si Kuncen langsung ngomong gini, Ade kesini mau cari pesugihan ya, katanya. Loh, kok Bapak tahu? Ya tahulah, sebelum Ade datang ke sini, udah ada informasi yang sampai ke Bapak. Memang informasi dari mana, Pak? Sambil merasa heran tuh ya si Somad. Penghuni di sini langsung ngasih tahu ke Bapak kalau bakalan ada tamu yang bakal minta pesugihan di sini. Nih, Bapak kasih gambarannya yang percis kayak kamu ini, kata Kuncen. Nah, ternyata memang jin itu bisa membaca pikiran manusia dari gelombang otak manusia nih sobat. Dimana saat kita memberikan atau memikirkan sesuatu, maka yang keluar itu berupa gelombang radio atau gelombang itulah yang dibaca sama gelombang jin ya. Jadi makanya mereka bisa membaca pikiran kita dan apa yang kita pikirkan dia bisa baca atau tahu gitu ya sobat. Nah, itulah yang dikasih tahu informasi ke si Kuncen ini. Jadi seolah-olah si Kuncen ini sakti bisa baca pikiran gitu ya, padahal nggak sakti sama sekali ya, tapi dari bantuan jin gitu ya. Nah, setelah itu dijelaskan lah sama si Kuncen ini untuk melakukan ritual. Jadi pertama harus mandi dulu nih ya di salah satu sendang di sana, atau kalau bahasa Indonesianya sendang itu kayak mata air lah ya sobat. Nah, malamnya sekitar habis isya jam 8-an, setelah mandi segala macam ya, mau menyelesaikan segala ritual, mereka langsung melakukan ritual di makamnya Pangeran Jaka Samudra. Nah, setelah selesai ritual di makam itu, langsung si Pak Kuncen ini bilang bahwasanya ritual terakhir adalah melakukan persetubuhan, dan lokasinya pun ditunjukkan langsung sama si Kuncennya ini sobat. Jadi lokasinya ini seperti hutan yang beralaskan tanah dan rerumputan. Yang bikin kagetnya lagi yang melakukan ritual itu bukan cuma mereka doang ternyata ya, banyak orang yang bikin kagetnya lagi yang melakukan ritual itu ya. Bukan cuma mereka doang ternyata ya, banyak orang yang sedang melakukan hubungan seperti itu sobat di sana. Ya si Asri kaget, kok kita mesti melakukan hubungan suami istri di tempat seperti ini kan, banyak orang lagi, kan malu katanya. Malulah Asri ini kan, masa sih kan kita mesti hubungan badan di sini? Gak apa-apa lah Asri, tuh orang-orang lain juga nggak malu-malu. Di sini kan udah biasa kayak gini. Ya udah tuh kan, kami malu-malu si Asri ini mulai membuka baju, pakaian dalamnya sampai semua pakaiannya terlepas dan tidak memakai sehelai kain apapun lah ya pokoknya. Setelah mereka melepas semua pakaiannya, si Asri mulai berbaring di tanah tanpa alas apapun dan mulai ritual gituannya ya. Melakukan selayaknya pasangan suami istri ya. Singkat cerita, setelah selesai ritual tersebut, mereka akan mandi di sendang atau mata air yang sebelumnya mereka mandi. Setelah selesai mandi, terus mereka istirahat dan besoknya langsung disuruh pulang sama si Kuncen ini. Cuma sebelum mereka pulang, si Kuncen ini bilang gini, nanti kalau hajat kamu, keinginan kamu tercapai, setiap setahun sekali kamu mesti ngasih tumbal. Si Somad kaget, tumbal apa Ki? Ya tumbal manusia lah. Terus cara numbalannya gimana Ki? Untuk penumbalannya nanti setelah kamu kaya, kalau kamu sukses dan berhasil dari pesugihan ini, pokoknya nggak bakal lama kamu kaya. Paling lama 3 bulan lah ya. Paling lama itu juga ya kata si Kuncennya. Kadang sebelum 3 bulan pun kamu bakalan kaya. Kaya mendadak dalam bentuk apapun itu. Kadang ada yang ngasih emas, ada uang langsung. Jadi seperti itu nanti orang-orang yang sudah melakukan ritual pesugihan ini, pokoknya nanti kalau kamu udah kaya, kamu harus balik lagi ke sini. Nanti Bapak jelaskan seperti apa cara penumbalannya. Singkat cerita, pulanglah si Asri dan si Somad ke kampungnya. Di jalan Asri nanya, Kang, emang beneran nih kita bakalan kaya? Pastilah Asri, pasti kita kaya. Tapi Akang jangan bohong ya. Akang kan udah janji bakal nikahin Asri kalau Akang udah kaya. Iya tenang aja Sri, iya tenang aja, masa Akang bohong sih? Itu kan ya kata si Somad ini.
Selang 1 bulan setelah melakukan ritual yang pertama, di bulan selanjutnya mereka datang lagi ke sana untuk melakukan ritual yang sama juga untuk kedua kalinya gitu ya. Sama seperti sebelumnya, di hari yang sama, Jumat Pon, dan semua ritual dan kegiatannya semuanya sama persis. Sampai yang ketiga kalinya setelah pulang dari ritual itu, di perjalanan mendadak si Somat ini pengen buka tas. Di kendaraan tuh pengen banget buka tas, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba pengen banget buka tas. Pas tas itu dibuka, yang tadinya dalamnya baju dan segala macam kebutuhan saat mereka di sana, semua barang-barang itu berubah jadi uang semua. Bayangin sobat, ya, tas yang segede itu yang biasanya orang bawa saat pergi keluar kota ya, tas besar ya, bukan tas kecil, tas ransel, tas HP gitu bukan ya, tapi tas besar. Si Somat kaget nih, Sri tuh kan lihat nih, ini uang semua loh, ini loh coba lihat nih, yang bener kan, coba hasil lihat nih. Dibuka tuh sama si Somat ya, dan dikeluarkan semua isi dalam tas. Memang isinya uang semua betul ya. Lihat kan Asri, sekarang kita kayak tenang Sri. Pokoknya setelah kita sampai ke rumah akan bakal lama Asri, kata si Somat. Iya kan Asri senang, gimana nggak senang sih Asri? Udah kaya, punya suami yang memang orang yang paling berpengaruh di desanya kan, ganteng juga, dan nggak masalah lah ya mau jadi istri kedua. Nah, setelah sampai di rumah, saking senangnya si Somat dapat uang banyak hasil ritual. Ditanya sama istri, Kang, kenapa kamu kayak yang senang banget? Ini mah Akang sekarang jadi orang kaya banget. Emang dapat apaan Kang? Nih lihat, Akang dapat uang banyak mah. Dikasih lihatlah semua yang di dalam tas yang ia dapat hasil pesugihan sama si Asri. Istrinya kaget, Akang dapat uang dari mana nih? Adalah mah ini rezeki, kata si Somat. Istrinya tanpa curiga dan banyak tanya, ikut senang juga kan ya. Ya siapa yang nggak seneng sobat ya, suaminya datang dapat rezeki uang setas ya, atau uang yang banyak gitu kan. Lalu karena si Somat tidak ingin adanya tanggapan negatif atau prasangka negatif dari lingkungan, akhirnya dalam waktu beberapa minggu si Somat ini minta pindah sama istrinya. Mah kita pindah aja yuk, Akang teh udah ngerasa gak betah diem di sini loh. Emang gak betah di mana Kang? Ya kurang nyaman aja lah, mending kita pindah aja. Pindah kemana Kang? Ke desa sebelah aja gitu kan, kata si Somat. Memang gak jauh, hanya beda desa dari tempat tinggalnya. Akhirnya setelah sepakat dengan istrinya itu, selang 4 hari dia langsung pindah. Si Somat langsung beli rumah di desa sebelah yang memang rumahnya kecil, nggak terlalu besar ya. Cuma dia langsung rehab total sampai jadi rumah lantai 3 sobat. Bayangin tuh ya, rumah 3 lantai, seperti apa coba kekayaan si Somat ini. Lalu si Somat ini agar tidak ada orang yang curiga dengan kekayaan, dia langsung buka perusahaan kontraktor. Lalu proyek pertamanya yaitu membuat bendungan untuk pengairan ke sawah. Lalu dari proyek itu terus berkembang sampai dia punya CV. Lalu berkembang lagi hingga punya PT, punya alat-alat berat. Karyawannya juga sudah banyak. Terus si Asri gimana? Nah, si Asri setelah pulang dari Kemukus menunggu-nunggu si Somat hari demi hari, minggu ke minggu hingga bulan ke bulan berikutnya nggak kunjung datang untuk melamar si Asri. Akhirnya si Asri ini memberanikan diri datang ke rumahnya si Somat ya sobat. Setelah datang ke rumahnya si Asri ini kaget, kok rumahnya kayak yang kosong gitu kan, kayak nggak ada orangnya. Nah akhirnya si Asri nyamperin ke rumahnya, ngetok-ngetok pintu, lalu manggil-manggil, tapi tidak ada respon karena memang sudah tidak ada orangnya. Si Somat ini sudah pindah kan ya. Akhirnya ada tetangganya nyamperin si Asri dan memberitahukan bahwa si Somat sudah pindah beberapa bulan yang lalu katanya. Nah setelah itu Asri mulai berpikir negatif nih kepada si Somat sobat. Apa Kang Somat bohongin Asri ya? Apa Kang Somat lupa ya? Apa Kang Somat cuma manfaatin Asri ya? Itu yang ada di dalam pikirannya Asri ya. Setelah itu si Asri pun langsung meminta alamat barunya si Kang Somat dan langsung mendatangi alamat rumah barunya si Somat ini ya. Katanya ada di desa sebelah. Setelah sampai di rumahnya baru si Somat, si Asri langsung diusir sama si Somat sobat. Kang kan udah janji mau nikahin Asri. Kapan Akang ngomong kayak gitu? Waktu kita pulang dari Gunung Kemukus pas melakukan ritual yang ketiga kali. Akang kan ngomong gitu di mobil. Dan pas Akang dapat uang banyak di tas, kapan saya pergi bareng kamu? Kamu bohong ya? Kapan saya mau nikahin kamu? Orang kamu miskin, gak ada gunanya saya nikahin kamu. Loh, kok Akang gitu sih sama Asri? Iyalah, udah sana kamu ngapain kamu kesini? Dasar miskin, gak tahu diri kamu. Dengar kata-kata yang seperti itu ya dari mulutnya Somat. Akhirnya si Asri pun patah hati ya, sakit hati yang amat mendalam ya. Si Asri menangis dan pulang ke rumah.
Sesampainya di rumah, orang tuanya kaget melihat si Asri pulang dengan keadaan menangis. "Asri, kamu kenapa?" "Nggak, Pak, nggak kenapa-napa." Si Asri kala itu masih tidak bisa berkata jujur sama orang tuanya. Karena malu ya, dia sudah melakukan ritual seperti itu ya, di Gunung Kemukus dengan orang yang bukan mahramnya. Dan itu juga dimanfaatkan, dibodohin sama si Somad kan. Sudah pendam sendiri dan selalu memikirkan semua hal yang sudah dia lakukan sama si Somad. Dan setelah dicampakkan sama si Somad gitu kan ya, si Asri ini jadi depresi sobat. Jadi stres ya dia karena si Somad ini ya. Kesehariannya Asri ini jadi merenung terus di kamar karena saking sakit hatinya ia sama si Somad. Diajak ritual ya, lalu diperlakukan seperti itu di gunung sana beberapa kali ya, dan dijanjikan mau dinikahi. Akhirnya malah dikhianati, ditinggalin gitu aja. Uang hasil pesugihan mereka berdua juga nggak dapet gitu ya, padahal si Asri ini ikut andil yang cukup besar dalam mensukseskan si Somad gitu kan. Setelah si Somad teringat dengan pesan dari kuncir pesugihannya bahwa setelah ia kaya dan berhasil dari pesugihannya, ia harus datang lagi ke sana untuk menanyakan proses penumbalannya. Nah, si Somad ini langsung tuh ya berangkat aja ke Gunung Kemukus, langsung nyamperin si kuncennya sendirian tanpa si Asri. Ya karena si Asri kan udah ia campakan gitu ya. Setelah sampai di makam, si Somad langsung ketemu sama si kuncennya. Langsung nanya lah ya si Somad ini sama kuncennya. "Pak," kata bapak, "setelah saya tanya, saya berhasil sukses dari ritual pesugihan di sini. Bapak mau ngasih tahu cara melakukan penumbalannya. Emang gimana sih Pak cara penumbalannya?" Nah, dijelaskanlah sama Pak Kuncen. Jadi, untuk penumbalannya itu secara jarak jauh. Jadi ritualnya bentuknya tuh uang, makanan, lalu si pelaku pesugihan ini memiliki foto korban calon tumbalnya. Jadi istilahnya sebelum si korban dijadikan tumbal, didaftarkan dulu gitu ya, bahwa inilah calon target tumbal. Nah, setelah dijelaskan semua ritual penumbalannya sama si kuncennya ini, terus si kuncennya juga ngasih mantra. Nah, setelah itu pulanglah si Somad dan memikirkan siapa yang bakal jadi tumbalnya ya. Soalnya nggak boleh lama ya, karena dalam waktu singkat, kalau si Somad ini nggak cepat-cepat ngasih tumbal, kayaknya langsung hilang gitu sobat. Hilang semua ludes ya, langsung miskin lah ya, miskin melarat gitu ya. Nah, si Somad ini nggak mau kan ya, dialah orang yang sebelumnya udah kaya kok ya tanpa dia melakukan pesugihan, kan udah kaya raya dia. Tapi kalau berhenti melakukan tumbal dan meneruskan ritual pesugihannya, dia bakal jatuh miskin. Kan Somad nggak mau itu terjadi. Jadi mau nggak mau yang gampang dan terlintas di depan dia yaitu karyawannya, karena si Somad kan punya tuh semua data dan foto karyawannya gitu ya. Nah, akhirnya karyawan pertama yang dia tumbalkan itu adalah karyawan operator alat berat ya. Karena dalam pikirannya yang gampang dijadikan alasan meninggalnya operator alat berat, dia bisa beralasan karena kecelakaan kerja gitu ya. Nah, yang jadi tumbal pertamanya ini namanya itu Dodi ya. Satu waktu ada proyek penggalian ya, pengurukan di gunung. Pas lagi nguruk nggak ada angin, nggak ada hujan, beko yang ia naiki tiba-tiba terjatuh, tergelincir sampai jatuh ke bawah dan meninggal di tempat sobat. Di saat itu belum ada yang sadar, ya nggak bakal ada yang nyangka karena kecelakaan kerjaan kan ya. Nah, setelah tumbal pertamanya sudah tercapai nih ya, semakin kaya lah si Somad ini ya. Jadi pesugihan ini seperti terus bertambah ketika si pelaku ini terus melakukan ritual pesugihan ini ya. Jadi pesugihan ini seperti terus bertambah ketika si pelaku ini terus melakukan ritual pesugihan ini, dan akan habis tak tersisa jika proses ritual pesugihannya ini di stop atau tidak dilakukan gitu ya. Nah, sedangkan nasib si Asri ini karena dia sudah depresi, orang tuanya ini bingung tanpa tahu penyebabnya apa kan ya. Akhirnya si Asri ini dibawa ke salah satu pria yang kebetulan dekat dengan keluarganya si Asri ini, namanya Abdul ya. Si Abdul ini memang orang yang ngerti agama gitu ya. Akhirnya setelah beberapa kali Asri diobati dan diruqyah nih sobat, lalu dibawa ke psikiater ya. Kan akhirnya si Asri ini membaik ya, dan nikahlah si Asri ini sama lelaki lain dan sudah melupakan si Somad dan semua hal yang kelam di masa lalunya nih ya. Tapi si Somad sampai kapanpun ia terus menjalankan proses pesugihannya itu, karena tidak bisa terputus kan ya. Kalau sampai terputus proses ritualnya, sumber kekayaan si Somad ini bakalan habis ya. Jadi sampai kapanpun si Somad ini terpaksa terus melakukan proses ritual pesugihan tersebut ya. Naudzubillah kan ya sobat, dosanya kayak apa coba ya si Somad ini, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, iya ya, membunuh, iya, benar-benar sesat lah ya pokoknya. Akhirnya semakin tua si Somad, karena si Somad ini
ngasih tahu rahasia kekayaan dan semua proses ritual pesugihannya ini ke siapapun, si Somat udah mulai capek, lelah sampai ia sudah nggak bisa melakukan proses ritualnya gitu ya. Dia saking tuanya si Somat, istrinya mah udah meninggal sobat. Akhirnya apa ya, si Somat ini jatuh miskin. Ya, udah sangat tua gitu ya, harta habis ludes nggak tersisa sama sekali. Akhirnya si Somat ini hancur, meninggal dengan keadaan yang tragis sobat. Semuanya hilang tanpa sisa. Nah sobat kisah viral, ya semoga cerita ini menjadi pelajaran buat kita semua ya, agar tidak gampang tergiur dengan kekayaan yang instan dengan cara apapun ya. Karena sesungguhnya cara mendapatkan rezeki itu hanya dari kita berusaha dan berdoa kepada Sang Pencipta, mendekatkan diri kepada Gusti Allah dan terus berusaha keras ya, maka insya Allah akan datang rezeki itu. Semoga tidak ada lagi orang-orang terjerumus dalam kesesatan dunia. Ingat, pesugihan atau apapun itu yang namanya menyekutukan Allah akan berakhir tragis, bahkan langsung kena azab di dunia. Jadi jangan sekali-kali mendekatinya atau bahkan mencobanya. Hati-hatilah dalam memilih jalan hidup, karena dari pilihan itulah yang akan membentuk jati diri dan menjadi sosok manusia seperti apa. Gunakanlah masa-masa hidup kita di dunia dengan kebaikan, karena hakikatnya sesuatu hal yang baik akan berakhir kebaikan juga. Bagaimana nih ya menurut sobat kisah viral tentang kisah tragis ini? Silakan tuangkan pendapat kalian di kolom komentar. Kita bisa diskusi atas kejadian ini. Semoga kisah ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk jauh lebih baik dan bijak, dan juga berhati-hati dalam memilih jalan kehidupan. Ingat, kita hidup hanya satu kali, maka pergunakanlah kehidupan kita ini sebaik mungkin dan berusahalah agar kehidupan kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai bertemu lagi di kisah viral selanjutnya. Wow.